Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan. Saya siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini saya ingin sedikit membagikan sebuah ilmu dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah bab yaitu mengenai dampak positif dan juga negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yuk kita simak sama-sama yuk. Oke, yang akan kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan yaitu dengan saya Muhammad Aditya Darmawan, kelas 12 1 MIPA, nomor absen 13. Kita akan membahas tentang dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang politik. Kita kerucutkan ya, karena apabila tidak dikerucutkan, maka tidak akan cukup waktunya ya. Selanjutnya, apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Ilmu pengetahuan menurut Horton PB dan Chester LH merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti pekerjaan, dan logos berarti suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Nah, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prayitno pada tahun 2001 beliau mengatakan seperti itu. Dan selanjutnya adalah dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang politik. Yang pertama adalah penyelenggaraan e-government. Nah, dengan penyelenggaraan e-government ini semuanya menjadi lebih mudah. Pemerintah melakukan program kerjanya lebih mudah, rakyat mengakses apapun itu lebih mudah gitu. Nah, bahkan sekarang untuk pemilu juga banyak yang menggunakan internet sehingga semuanya menjadi lebih mudah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, selanjutnya adalah proses politik bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Nah, sudah pasti karena dengan kemajuan internet, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu internet, maka apapun itu menjadi lebih mudah. Nah, lalu selanjutnya adalah hubungan internasional semakin mudah. Sudah pasti karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu dunia terasa sempit saja gitu. Yang berbeda apabila sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi ini maju, semuanya terasa sangat sulit gitu dan terasa sangat jauh. Nah, sekarang semuanya lebih mudah, lebih praktis, dan lebih efisien juga. Nah, untuk tingkat transparansinya lebih tinggi karena rakyat ini mampu mengakses berbagai hal yang program-program yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Apapun yang pemerintah lakukan lalu mereka expose, maka rakyat-rakyat akan menjadi tahu tentang hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Nah, sudah pasti karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, demokrasi ini akan terjalin sangat baik. Rakyat mampu mengeluarkan pendapatnya dengan baik tanpa harus datang ke pemerintah dan lain sebagainya. Itu bisa melalui e-government juga, bahkan ada saran dan kritiknya. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan hubungan diplomatik antara negara dan memperluas serta meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Ya, yang sudah saya tadi sebutkan bahwa semuanya menjadi lebih mudah, efisien. Selanjutnya, dampak negatif dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang politik. Nah, tadi dampak positif, sekarang dampak negatifnya. Yang pertama adalah maraknya hoax yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Karena dengan hoax ini,
semua hal bahkan mindset dari rakyat itu bisa berubah gitu. Kepercayaan antara pemerintah dan rakyat itu bisa semakin berkurang. Nah, sehingga hal ini bisa mengganggu stabilitas secara nasional. Lalu adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator, mayoritas, atau tirani minoritas. Lalu selanjutnya adalah timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya konspirasi internasional yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik ya, ini memang sering terjadi. Lalu lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Nah, sekian materi dari saya. Ini sebenarnya merupakan tugas dari Bapak guru saya, Bapak Wahyudi, untuk melakukan sebuah presentasi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.